Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Tahun 2026 menjadi titik balik strategis baru bagi pengelolaan devisa Indonesia. Perhatian utama diarahkan pada revisi mendasar peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2025 mengenai devisa hasil ekspor atau DHE dari sumber daya alam. Kebijakan baru yang direncanakan berlaku efektif pada 1 Januari 2026 ini menjadi manuver penting untuk memastikan suplai valuta asing yang dihasilkan oleh sektor ekstraktif benar-benar menetap dan berputar dalam sistem keuangan domestik. Jika kita kilas balik lagi ke belakang, pada Februari lalu Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberlakuan PP nomor 8 tahun 2025. Kala itu, Kepala Negara berharap kehadiran regulasi ini mampu mendorong peningkatan DHE Indonesia hingga 80 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini. Namun, pemerintah menyadari bahwa aturan DHE SDA tersebut belum lagi berhasil mencapai tujuannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menjelaskan, evaluasi menunjukkan adanya kelemahan regulasi yang dimanfaatkan oleh para eksportir. Walaupun dana DHE secara nominal masuk ke Indonesia dalam bentuk dolar, Purbaya memaparkan bahwa para eksportir akan segera menukarkan dolar tersebut ke rupiah. Kemudian mereka lalu memindahkannya ke bank-bank kecil dan kemudian mengonversinya kembali menjadi mata uang asing. Setelah dikonversi ulang, dana falas tersebut dibawa ke luar negeri. Proses ini menurut Purbaya menyebabkan kebijakan DHE menjadi tidak efektif. Pasalnya, tujuan regulasi yang lama untuk meningkatkan suplai dolar di pasar domestik gagal tercapai. Kondisi makroekonomi, terutama posisi cadangan devisa Indonesia pada 2025, menjadi konteks mendesak di balik reformasi ini. Cadangan devisa sebagai benteng pertahanan nilai tukar rupiah menghadapi tekanan dari volatilitas global, terutama akibat kebijakan moneter Bank Sentral Utama Dunia dan dinamika harga komoditas. Meskipun Indonesia diuntungkan oleh harga komoditas SDA yang relatif tinggi, efek kebocoran dalam aturan DHE lama membatasi laju penguatan cadangan devisa. Bank Indonesia berupaya keras menjaga cadangan devisa pada level yang aman, namun tekanan pelemahan rupiah menuntut penguatan struktural. Oleh karena itu, Menq Purbaya menekankan bahwa tujuan revisi ini adalah untuk memastikan DHE benar-benar berfungsi secara efektif. Dengan begitu, pasukan dolar di domestik betul-betul bertambah, karena sebelumnya hal itu belum terwujud secara optimal. Inti dari revisi PP ini adalah penghususan total 4 tempat penempatan DHE SDA. Mulai 1 Januari 2026, 100% dari dana DHE tersebut wajib dipindahkan ke rekening khusus yang hanya dapat dibuka oleh di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan akuntabilitas yang lebih mudah. Dengan membatasi penempatan hanya pada bank-bank plat merah yang berada langsung di bawah pengawasan pemerintah, pergerakan dan pemanfaatan dana falas akan menjadi lebih transparan dan mudah dimonitor. Ketegasan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini tidak main-main. Purbaya bahkan memberikan peringatan keras kepada jajaran direksi Himbara. Ia menegaskan bahwa jika direktur utama atau direktur-direktur Himbara ditemukan melakukan penyimpangan terkait DHE SDA atau tidak berhasil menyelesaikan cadangan devisa, pemerintah tidak akan segan untuk memberhentikan mereka. Menurutnya hal itu mudah dilakukan karena tujuan utama adalah memastikan DHE berfungsi secara efektif. Revisi PP DHE di SDA ini mencakup 4 arah utama perubahan yang dirancang untuk memperkuat pengawasan DHE, sekaligus memberikan fleksibilitas operasional bagi eksportir. Semuanya terintegrasi dalam kerangka naratif baru. Pertama, mengenai kewajiban penempatan dana 100% di rekening khusus yang dibuka hanya di bank-bank Himbara. Penghususan ini menjadi kunci untuk mengatasi kebocoran dana yang selama ini terjadi. Kedua, mengenai batas konversi. Kebijakan baru ini secara drastis menurunkan batas konversi DHE valuta asing atau falas ke rupiah. Batas maksimum konversi diturunkan menjadi paling banyak 50% dari sebelumnya yang mencapai 100%. Aturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa volume valuta asing yang diwajibkan bertahan di rekening Himbara dalam bentuk dolar menjadi jauh lebih besar. Ini juga bertujuan untuk mencegah praktik konversi bolak-balik yang menguras suplai dolar domestik. Ketiga, untuk mendukung aktivitas bisnis eksportir. Kebijakan ini juga memperkenalkan perluasan penggunaan falas. Penggunaan valuta asing untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa diperluas. Tidak lagi terbatas pada pengadaan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau hanya untuk kebutuhan modal kerja. Fleksibilitas baru ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan operasional dan investasi eksportir yang lebih luas.
Dan yang keempat, pemerintah juga menyediakan instrumen investasi domestik yang menarik bagi dana DHE falas. Eksportir kini diizinkan menempatkan dana mereka pada surat berharga negara atau SBN falas yang diterbitkan di pasar domestik. Selain itu, pemerintah juga berencana secara efektif menerbitkan SBN falas di domestik untuk menampung kelebihan valuta asing atau ekses falas dari DHE. Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk mendalami dan memperkuat pasar obligasi falas Indonesia. Reformasi struktural untuk kedaulatan ekonomi reformasi DHE-SDA ini menjadi langkah politik dan ekonomi yang berani. Ia mencerminkan tekad kuat pemerintah untuk mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan struktural ekonomi. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan terjadi penguatan signifikan pada cadangan devisa yang pada akhirnya akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Reformasi ini adalah manifestasi dari upaya Indonesia untuk memutus siklus di mana SDA diekspor tetapi manfaat devisanya tidak sepenuhnya mengalir kembali dan dinikmati oleh perekonomian domestik. Dengan menempatkan Himbara sebagai penjaga gawang utama DHE dan membatasi konversi falas secara ketat, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan juga efektif. Ini juga demi memastikan kekayaan alam bangsa benar-benar menjadi benteng kokoh bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional di masa-masa mendatang. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.